Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam kita junjung pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Lalu salawat juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan khususnya kepada kita, umatnya, insya Allah diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Alangkah baiknya jika kita sebelum memulai acara hari ini untuk membaca doa terlebih dahulu, sehingga acara hari ini bisa diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu setelah ini akan ada sambutan perwakilan dari panitia Kasroh Forsikah yang akan diberikan oleh Saudara Angga Mulyadi. Silakan Angga. Terima kasih Saudara Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room Zoom ini untuk menghadiri kajian rutin Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh Lembaga Muslim Forsika Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita dapat mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Ahmad Kasban selaku Ketua STIT IF Magelang dan Direktur PP Ihsanul Fikri Magelang yang insya Allah akan menyampaikan materi mengenai masa kelahiran, masa kecil, dan masa remaja Nabi Muhammad SAW pada kajian kita di pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh hadirin jamaah kajian Sirah Nabawiyah rutin Forsika Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang berbahagia, dan yang saya hormati jajaran kepanitiaan yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan kajian rutin kita ini. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada seluruh hadirin, pertemuan kajian kita ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Dan di dua pertemuan sebelumnya, kita telah mengkaji atau membahas mengenai pengenalan Sirah Nabawiyah serta peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kajian ini akan rutin dilakukan setiap minggunya. Dan pada minggu ini, kita akan membahas mengenai kelahiran, masa kecil, dan masa remaja Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sudah kita undang. Semoga dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dapat menambah wawasan-wawasan kita mengenai bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, serta kita juga dapat meniru apa yang dilakukan oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila mana dalam kajian ini, kami dari jajaran panitia melakukan beberapa kesalahan atau kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan jamaah. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Saudara Angga yang telah memberikan sambutan di acara Kasroh edisi ketiga hari ini. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Kasban Sarkawi
Dan tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Saudara Angga, beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri Magelang, sekaligus Direktur Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Magelang. Dan sepertinya Alhamdulillah beliau sudah hadir di room Zoom meeting hari ini. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa Ustadz Ahmad Kasban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz mungkin? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Anda sehat Alhamdulillah, Ustadz. ya. Iya Ustadz, jadi sebelumnya menyampaikan juga tadi sudah disampaikan mungkin tema hari ini yaitu masa kelahiran, masa kecil, masa remaja Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah penyampaian materi mungkin bisa langsung disampaikan oleh Ustadz, dan Ane persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya diizinkan nge-share PowerPoint. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Alhamdulillah pada para pejuang Islam, pada para generasi muda, pada para peduli keagamaan, penggerak umat yang kami muliakan semuanya, panitia, peserta semua. Kita langsung masuk materi, maaf terlambat karena ada sedikit acara. Kita masuk pada langsung materi kita, yaitu bicara tentang Nabi Muhammad sebagai manusia, karena usia yang Anda minta kan usia kelahiran sampai usia kenabian 40 tahun, berarti belum jadi nabi. Itu masih manusia biasa. Maka harus dibedakan antara Nabi Adam dengan Adam. Bedakan antara Nabi Muhammad dengan orang biasa, yaitu Bapak Muhammad. Kalau jadi orang biasa itu sejak usia 0 dan belum diangkat jadi nabi, itu namanya Muhammad sebagai manusia biasa, disebut bashar. Tapi kalau sudah diangkat jadi nabi usia 40 tahun, itu Muhammad sebagai Nabi Muhammad SAW. Maka ada istilah Maulid Nabi, berarti kelahiran Nabi, berarti 17 Ramadan. Kalau Maulid kelahiran cikal bakal kenabian, yaitu sosok Nabi Muhammad, itu berarti 12 Rabiul Awal. Harus jelas. Kenapa? Kalau nggak jelas akan rancu. Contoh, Nabi itu kan maksum, tidak punya dosa. Nah, ketika Adam dianggap bersalah, itu berarti posisinya sebagai manusia biasa sebelum diangkat jadi nabi. Maka Nabi Adam tetap maksum. Kata Syekh Sa'rawi Mesir, yang salah itu adalah Adamnya ketika belum dijadikan nabi sama Allah. Baca surat Toha itu, wa asa Adamu rabbahu faghawa fasummastabahu rabbuhu. Setelah itu istiba itu adalah kenabiannya itu. Jadi ada manusia Adam, ada manusia Nabi Adam, ada manusia Muhammad, ada manusia Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada kajian sirah ini tidak fokus pada materi sirah kelahiran atau yang Anda minta, karena itu sudah bisa dibaca di internet. Yang paling penting itu adalah apa makna di balik forma-forma yang Anda sebutkan, kelahiran, kemudian ibu susuan, kakek, paman, ada perang Fijar. Itu adalah formanya, tampilan-tampilan. Tapi kita harus menangkap makna di balik itu. Di antara makna yang harus kita tangkap adalah satu, kita harus beretika, berakhlak pada Allah yang pertama. Yang kedua, berakhlak pada makhluk Allah, terutama manusia, karena masterpiece-nya dunia ini ya
manusia ini sangat mulia, maka jangan sesekali menghina manusia. Karena menghina manusia sama dengan menghina Tuhan. Kemudian akhlak pada diri kita sendiri, yaitu interaksi dengan diri kita, saya siapa, mau kemana, dari mana atau asalnya gitu. Kemudian interaksi dengan alam raya ini yang baik. Kemudian kita bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ ada istilah tahun ya, tahun itu Masehi situ. Kemudian ada Maulid Muhammad sebagai manusia 12 Rabiul Awal, ada Maulid Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sebenarnya kalau bicara Maulid yaitu lahir nabi berarti 17 Ramadan. Kalau bicara cikal bakal seorang nabi berarti itu adalah 12 Rabiul Awal. Kemudian kita bicara tentang yang dibutuhkan umat Islam ini, fisiknya Nabi yang berupa kepala, dada, tangan, kaki, atau nilai, substansi, esensi kenabian. Kalau yang dibutuhkan hanya sekedar fisik, maka kita sangat bersedih. Kenapa? Tidak bisa jumpa Nabi gitu. Tapi kalau yang kita bidik adalah substansi, maka kenabian Nabi Muhammad itu adalah universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107, itu sampai kiamat. Artinya, kalau cinta Nabi itu cinta yang substansi, jangan hanya cinta fisiknya saja. Karena fisik Nabi dibatasi hanya 60 tahun Masehi atau 62 bulan plus 22 hari Hijriah. Artinya apa? Bahwasanya cinta yang sebenarnya itu substansi ajaran yang dibawa Nabi, bukan masalah bahas rambutnya, kelahirannya di mana, itu sangat mudah bisa dilacak melalui sejarah. Tetapi substansi ini harus sampai pada hati kita. Maka tinjauan substansial itu tinjauan yang tak terbatas. Maka di sini kalau substansi bicara tentang kenabian, bicara tentang insaniah, kemanusiaannya, yaitu softwarenya Nabi ada nggak dalam diri Anda? Apa softwarenya Nabi itu? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Kalau Anda jujur, kalau kita jujur, kalau kita cerdas bersikap, bermedsos dengan cerdas, kalau kita itu amanah, kalau kita itu mengajak orang untuk kebaikan, bukan menghakimi orang, di situ ada substansi kenabian. Itulah yang saya maksud. Kita perlu menteladani Nabi dari sisi substansinya, lebih prioritas daripada hanya pakai jubah atau pakai sorban, pakai tongkat, pakai gabyak, pakai dan seterusnya. Karena yang model pakai jubah saja itu adalah sisi basyariahnya, yaitu memberi jubah tampilan tubuhnya saja. Tapi tolong dong jilbabin hatinya, tolong dong wuduin hatinya, tolong dong mandikan junub itu batinnya penuh dengan hadas besar. Itu yang saya maksud, substansi ini lebih urgen daripada hanya formalitas. Kenapa? Karena yang melihat Allah adalah substansi, bukan hanya tampilan. Maka kelak di akhirat itu yang dinilai ya hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi. Kemudian bicara yang Anda minta tentang susuan, ibu susuan Nabi. Kalau bicara tentang ibu susuan, maka kita akan melihat sosok Siti Aminah. Kemudian melihat sosok Halimah Sa'diyah. Kemudian melihat sosok Ummu Aiman. Dan kita melihat juga Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi itu sosok-sosok yang disebut dengan murdiat. Murdiat adalah ibu-ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa dibalik kok banyak sekali ibu susuan itu? Ini termasuk budaya Arab yang perlu ditiru. Apa itu? Mohon maaf ini agak porno mungkin. Jadi kalau istri Anda melahirkan, anaknya kecil itu sangat baik kalau dicarikan ibu susuan tetangga, tetapi dengan syarat
Tetangga tadi sangat cerdas, sangat soleha, dan orangnya sangat jujur dan amanah. Karena mempengaruhi karakter bayi yang nyusu. Maka budaya Arab adalah ketika anaknya lahir, itu disusukan kepada orang-orang kampung yang lugu-lugu, yang soleha-soleha, yang tidak pernah berbohong, yang nggak kenal Facebook, nggak kenal virus WA, nggak kenal terpengaruh oleh berita-berita yang hoax. Kemudian dia sangat familiar dengan tetangga. Itu dia cari ibu-ibu kayak begitu. Karena air susunya itu mempengaruhi karakter bayi. Ini kayaknya perlu ditiru, tapi kayaknya agak aneh kalau di Surabaya atau di Indonesia sangat aneh. Masa sih begitu? Itulah ada makna di balik budaya tidak bisa ditangkap secara langsung kecuali membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka termasuk bayi Arab juga gitu. Ketika lahir tidak dikasih bantal atau dikasih kasur empuk, tapi langsung di atas batu, bantalnya juga batu. Ketika ditanya kenapa? Supaya terbiasa dengan hal yang prihatin, keras, sehingga dia tidak manja kelak. Kalau kita kan masuk angin penyakit ya. Padahal pada zaman Nabi masuk angin itu bukan penyakit, biasa aja. Kalau kita kan kenapa nggak hadir masuk angin? Padahal masuk angin semua masuk angin, tapi tergantung kualitas orang itu sih. Ada yang anggap itu penyakit besar, akhirnya nggak hadir gitu kan, nggak bisa datang. Gitu. Padahal itu ada hal yang sepele itu masuk angin. Gitu. Maka nggak ada di Arab itu jualan tolak angin atau jualan atau kerian, budaya kerian itu kalau masuk angin dikeriin uangnya pakai uang receh itu nggak ada. Itu yang makna dibalik susuan ya. Maka ada bahasa Arab i'tada asyraful Arab an wulida lahum walad ayyursilu bihi ilal bawadi katanya. Kebiasaan orang Arab mengirim bayi-bayinya kepada orang-orang kampung itu badiah bawadi wa takhayyaruna lahum al-maradi, mereka milih ibu-ibu yang bisa menyusui. Ya berarti ibu-ibu yang juga melahirkan juga. Apa sih tujuannya? Katanya bahwa yatuhum min dzalika ayyan mu'a wa yakbura fi bi'atin hiya aslahu lin najabah. Lebih bisa hidup dalam lingkungan yang sangat cerdas, jiwa yang bersih atau pikiran yang jernih, membiasakan kepada kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Tarbiyah, memperkuat mentalitas. Itu karena orang kampung biasanya lebih jujur, lebih ramah daripada orang kota. Kesatuannya orang kampung, unggah-ungguhnya, teplos selironya lebih tinggi daripada orang kota. Maka itu adat yang perlu ditiru gitu. Itu yang kedua. Poin ketiga bicara tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mengintip tentang rahasia kenapa sih baru 2 bulan di perut ayahnya meninggal. Kenapa sih baru 6 tahun ibunya meninggal? Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah pendidikan tertinggi, terkuat, pendidikan terhebat, pendidikan yang paling mengesankan adalah pendidikan yang mengarah kepada keprihatinan. Contoh, kalau kita miskin, kalau kita sederhana, itu lebih bisa merasakan perasaan orang lain. Berempati, bersimpati, maka disuruh puasa. Kenapa? Karena prihatin adalah instrumen pendidikan yang sangat mengesankan dan sangat cepat membentuk. Maka Nabi kenapa dibikin yatim? Wajad waduha, wajadaka ilang fa'ana itu, kemudian yatimam fa'awa itu. Karena yatim itu lebih prihatin, lebih mandiri daripada kita yang punya ayah ibu kecil dimanjakan. Nanti untuk imunitas menghadapi fenomena kehidupan atau alam atau ocehan manusia itu nggak tahan karena terlalu nyenyak, terlalu enak sehingga dia nggak tahan banting dalam kehidupan. Maka saya contohkan di sini sejak kecil siapakah yang kuat itu sehingga dia sukses. Contoh ya, Abu Hurairah itu adalah yatim piatu. Imam Sufyan Sauri juga yatim piatu. Imam Syafi'i yatim juga. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Auza'i, Imam Bukhari, Al-Qadi Abu Yusuf.
kemudian Ibnu Hajar Asqalani, Ibnul Jauzi, Ibnul Mulaqin, Imam Suyuti, dan Syekh Ahmad Yasin, itu semua lahir dalam keadaan apa? Yatim sejak kecil. Kenapa? Itu dalam rangka pendidikan Tuhan, bahwasannya keprihatinan adalah instrumen terkuat yang mengesankan membentuk karakter anak. Maka Anda yang kaya, biasakan puasa supaya nggak terlena dengan makan dan minum. Anda yang mewah, mobil, naik motor bagus, biasakan juga ya jalan kaki, naik sepeda. Itu ada unsur tawadu, ada unsur kesederhanaan. Bukan berarti menolak harta, tidak. Bukan berarti menghina orang kaya, tidak. Tidak. Yang penting jadilah orang kaya yang tahu substansi. Jadilah orang miskin yang tahu substansi kehidupannya. Itu rahasia dibalik meninggalnya Ibu Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin berikutnya bicara tentang meninggalnya kakek Nabi. Ada hal yang penting di sini saya sampaikan, bahwasanya orang Arab itu sangat menghargai namanya ahlul irsi. Ahlul irsi itu jarul laki-laki. Kenapa? Jarul laki-laki lebih besar warisnya 2 lipat daripada perempuan. Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya contohkan begini. Anda punya adik perempuan, Anda laki-laki, kemudian dapat warisan, maka bagian Anda 2 kali lipat. Contoh kalau Anda dapat 2 miliar, maka adik Anda dapat 1 miliar. Pertanyaannya, apakah ini adil? Ya lihat konteksnya dong. Kalau Anda belajar di Arab, tahu adat Arab, akan mengatakan itu adil. Kenapa? Perempuan, istri tidak wajib menafkahi anak. Tidak wajib menafkahi saudara. Tidak wajib menafkahi orang tua. Tapi kalau laki-laki wajib menafkahi saudaranya. Menafkahi orang tuanya. Menafkahi adiknya. Menafkahi anaknya. Menafkahi istrinya. Berarti 2 miliar yang Anda dapatkan itu bukan untuk Anda saja. Ternyata untuk juga adik Anda. Berbeda dengan yang 1 miliar yang diambil oleh adik Anda, itu utuh, bukan untuk orang lain. Nah, ini harus tahu konteksnya. Maka meninggalnya kakek Nabi itu seakan-akan kalau bangunan itu jatuhnya tiang utama, karena yang dilihat oleh orang Arab itu adalah kakeknya, pamannya Abu Thalib yang dilirik gitu. Kemudian Abdul Muthalib kakeknya itu yang dilihat. Jadi yang dilihat adalah jari jalur laki-lakinya itu. Maka ketika kakeknya meninggal, ini sangat berat buat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ada istilah yatim ya. Yatim itu apa sih? Yatim itu anak, baik itu anak manusia atau anak hewan yang ditinggal sumber penghidupannya. Kalau manusia itu biasanya yang bekerja ayah. Maka kalau ayah meninggal biasanya sebut yatim. Kalau ibu meninggal tidak sebut yatim. Kenapa? Karena ibu bukan sumber wajib nafkah. Kecuali memang ada yang dibalik kan dari Indonesia ini. Bapaknya jadi ibu rumah tangga, terus yang perempuan jadi pekerja. Maka kalau ibunya meninggal dalam konteks ini ya, maka itu yatim juga karena bapaknya nggak bekerja. Kalau ayam disebut yatim, kalau induknya, mboknya itu bapernya meninggal. Karena jagonya nggak tanggung jawab. Walaupun jagonya mati, anak ayam tidak dianggap yatim. Kenapa? Karena sejak hamil si ayam sampai ngendok, sampai netes, bapaknya nggak tanggung jawab. Maka yatim bagi ayam adalah ditinggal mati ibunya. Yatim bagi manusia secara umum ditinggal mati ayahnya. Maka ada istilah pondasi diri dengan ahlul irsi, termasuk ketika ada ada diat membayar dam, itu kewajiban ahli waris gitu. Kenapa banyak bagiannya? Karena kewajibannya sangat banyak. Sisi ini kadang-kadang kawan-kawan liberal ini tidak objektif ya. Ketika kenapa laki-laki dan perempuan tidak disamakan? Yo lihat konteksnya dulu. Jangan asal bilang nggak sama. Jangan bilang nggak adil. Lihat apa kondisinya di Arab kayak apa. Kan harus begitu. Kemudian poin berikutnya bicara tentang Nabi sebagai pengembala. Penggembala kambing ya. Hadis Bukhari, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
najli al-kabatha. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu. Qalu akunta tar'al ghanam, katanya. Sahabat bertanya, apakah engkau juga pengembala kambing ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Adakah nabi yang tidak mengembala kambing? Jadi hampir semua nabi itu mengembala kambing. Nah, nanti kita nggak bicara kambingnya ya, apalagi nyari kambing hitam, tidak. Kita akan bicara tentang apa rahasia mengembala kambing. Nah, ini yang penting dalam sirah ini. Kalau Anda bertanya berapa Pak Kasban kambingnya Nabi, saya nggak tahu. Kambing siapa Pak Kasban, RT berapa, RW berapa, saya nggak tahu. Itu bagi saya nggak terlalu penting. Yang penting adalah apa sih makna di balik forma kambing itu, gitu. Yang pertama adalah ahamiyatut tardrib ala husni siasa. Orang yang mengembala kambing itu latihan leadership, kepemimpinan, wariaya, dia kepedulian. Jangan sampai makan tanaman orang. Watandim, dia bisa organizing, mengatur. Qablal wilayah, sebelum mendapatkan kekuasaan, dia sudah dilatih seperti itu. Jadi pendidikannya tidak kemudian belajar sistem organisasi pakai PowerPoint, tidak. Ini langsung terapan. Coba tak pasarin 40 kambing. Coba selesaikan, ada yang ke sana naik kemari, Anda pegang pecut, dipukulin, makan tanaman orang, bermasalah. Itu semuanya permasalahan yang muncul dalam perkambingan yang perlu diselesaikan. Itu sangat mahal nilainya, walaupun tidak ada di fakultas pertanian Brawijaya ya, tentang apa ini kuliah mengembala kambing, ada nggak? Nggak ada ya. Padahal itu mahal, itu nilai filosofisnya pengembalaan itu mahal. Kemudian apa yang kedua, tawadhu. Jadi orang yang naik kerbau, naik kambing lebih tawadhu daripada yang naik Lamborghini gitu. Senang mana kalau ke kampus, naik Lamborghini atau naik kambing? Ada Mas Yaki Bustami, coba kalau ke kampus naik kambing mau nggak Mas? Le, mbok numpak wedhuse mbokmu kono le. Nggih, Mbok gitu. Kira-kira malu nggak, Mas? Malu ya? Ya. Bisa nggak kamu gaya-gaya naik ke kerbau ke kampus Brawijaya? Aku naik kerbau. Kan nggak bisa, malu gitu. Itulah bahwasanya kalau naik kambing, naik kerbau itu ada tawadhu, ada kultur, ada alamiah, ada nature, ada kembali ke alam gitu loh. Maka kalau mbak-mbak yang hadir di Zoom ini, kalau dilamar laki-laki naik kambing sama naik Avanza, pilih mana Mbak? Mbak-mbaknya ada toh ini? Mbak-mbak, kalau dilamar laki-laki, satu naik kambing, satu naik Avanza, kira-kira yang diterima yang mana? Yang Avanza mungkin Pak. Iya betul, itu Avanza. Karena kambingnya dalam Avanza ada ya, dapat 2. jadi biasanya kalau yang naik kambing, biasanya yang naik Avanza itu rental, biasanya rental atau Grab atau apa Gojek, Gokar itu. Tapi kalau naik kambing kira-kira rental apa kambing sendiri? Kambing sendiri mungkin Pak. Iya, berarti kamu jangan tertipu sama Avanza, itu rental atau pinjam tetangga. Maka banyak waktu walimah di Surabaya, di Magelang, waktu akad nikah, resepsi itu banyak sekali mobil. Setelah acara selesai, mobilnya hilang semua. Berarti mau rental semua itu, pinjam keluarganya, pinjam mobil bagus. Tapi kalau keluarganya naik kerbau, naik kambing, insya Allah kambing sendiri. Jadi intinya yang diterima tadi yang mana ya? Yang berkambing atau yang beravanza, berlamborghini? Yang beravanza tapi punya kambing Pak. Iya, itu substansial sekali dan formalnya dapat, Anda nggak malu. Masa apa? Ke kampus numpak wedhus Pak, izin Pak. Nggak apa-apa. Anda manusia, punya malu juga nggak apa-apa. Jadi Anda sudah menangkap 2 itu, ada formanya dan ada maknanya. Di situ ada tawadhu, ada wikor. Wikor itu apa ya? Keteduhan, ketenangan gitu. Kemudian yang ketiga ada pengaruh secara psikis
Kalau Anda penggemar kucing, itu terkesan Anda orang hatinya halus. Kalau Anda suka bandem kucing, Anda keras orangnya. Kalau Anda, mbak-mbak biasanya suka boneka, itu biasanya mbak-mbak sangat halus. Mas-mas suka motor gedenya, itu biasanya memang keras, orangnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, ya memang diciptakan variasi karakter dalam rangka untuk dinikahkan. Yang keras dapat yang halus. Nggak apa-apa. Kalau halus dapat halus, nanti anaknya jadi makhluk halus. Jadi nggak bagus. Jadi ada yang keras, karakter bapak-bapak, yaitu sebagai maskulinnya, ibu-ibu sebagai feminisnya itu dapat. Nanti anaknya imbang. Melihat ayah keras, kuat. Melihat ibu kok lembut, jadi lebih bijak, lebih halus, dan seterusnya. Maka berkawan dengan kambing, berkawan dengan kucing, berkawan dengan ayam, bahkan burung, itu lebih membentuk perasaan kita lebih alami. Maka di antara peserta ini mungkin ada yang suka kucing, ya nggak apa-apa, bagus. Mungkin ada yang jijik dengan kucing gitu kan. Ada suka dengan burung itu. Sampai kemarin di Surabaya itu burung dari Australia 2 ditukar dengan apa itu mobil sampai 150 juta. Keren tuh. Saking cintanya sama burung. Ini ada ta'assur suhbah al-hayawan kal-ghanam, termasuk kambing, wal ibil al-akhlaqil insan, termasuk unta juga mempengaruhi akhlak manusia. Mungkin Anda pernah dengar jamaah haji yang ke Mekah itu suka nyari daging unta. Ketika ditanya, saya pernah bertanya itu, Bu, untuk apa sih Bu gitu? Bapak-bapak kalau nggak saya yang jawab, itu anak saya nakal, mau saya kasih daging unta biar tidak nakal. Saya nggak masuk akal waktu itu. Apa sih hubungan daging unta dengan kenakalan? Oh, tak pikir-pikir ini nyambung nih. Bahwasanya daging unta adalah hewan yang paling sabar. Kalau kita nyembelih dia nggak perlu diikat, biasa aja langsung, dia nggak akan lari, biasa aja. Unta, dia paling tabah dalam kondisi panas, kondisi berat, kondisi batu-batu dia tabah. Maka dia kasih makan anaknya daging unta supaya tafaul, ya, optimisme untuk mendapatkan karakter unta yang masuk pada anaknya. Apa itu? Ketabahan, kesabaran. Ya bagus juga, itu doa juga, tapi berubah aksi, yaitu makan. Tidak hanya ya Allah jadikan anak saya halus kayak unta, ya jangan sampai begitu. Tapi dia kasih makan daging unta. Kemudian berikutnya tarbiyah min khilalil mauqif fil manhaj an-nabawi. Kenapa Nabi mengembala kambing itu? Bahwasanya pendidikan yang sifatnya berupa fenomena seperti mengembala, seperti bertani. Kalau Anda mungkin berternak atau langsung praktek, itu lebih mengesankan dari banyak teori-teori doang gitu. Kemudian berikutnya tafakur bil kaun wa makhluqatillah. Jadi kalau dekat dengan kambing itu ingat dengan ciptaan Allah, tadabbur alam, itu mengenai. Itu tentang filosofis mengembala kambingnya. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya, tentang Nabi berdagang ke negeri Syam. Maka Anda harus tahu profesi terbaik adalah petani, kemudian peternak, kemudian pedagang. Itu profesi dalam menghasilkan uang itu terbaik adalah petani. Kenapa petani? Petani ini orang yang paling sabar. Dia harus tanam benih, cocok tanam, kemudian dadak, kemudian memupuk, kemudian setelah muncul dimakan burung, dia oprak-oprak burungnya, habis itu dia panen, dia giles, dia peme, dia jual. Prosesnya sangat panjang, 3 bulan itu tanamnya, panen, kemudian harganya malah turun ketika panen. Dia selalu tawakal pada Allah, itu petani, pada umumnya begitu. Tapi kalau PNS itu berbeda. PNS itu enggak mupuk, pokoknya hadir, absen, kemudian pergi dari kantor. Yang penting jam 4 datang lagi kantor, insya Allah mesti panen di awal bulan. Itulah kelebihan petani, dia itu lebih tawakal pada Allah. Kalau hujan deras ya takut, ya Allah baru dipupuk. Atau ketika angin kencang, ya Allah takut nih nanti roboh belum dipanen. Ya Allah burungnya banyak banget, nanti gimana ini hasil panen jadi menurun. Dia kena ketakutan dan mengarah ke langit. Beda dengan pejabat. Pejabat itu pokoknya pokoknya teko, absen, setar fingerprint, insya Allah mesti panen awal bulan. Disinilah ulama mengatakan tidak adil lah kalau petani bayar zakat, kalau pejabat gajian nggak bayar zakat. Sangat tidak adil. Kenapa?
Kasihan petani 3 bulan panen sekali, ditarik 5%, 10%. Sedangkan pejabat, terus nggak kudanan, nggak dicokot kalau jengking, nggak cokot keranggang, nggak kepanasan, nggak pernah zakat. Maka di situ ada namanya zakat profesi. Maka pejabat juga wajib bayar zakat. Itu profesi. Maka kenapa petani-petani Madinah lebih mudah menerima dakwah? Padahal hanya sekali datang tapi melbu Islam secara umum begitu. Berbeda dengan di Mekah 13 tahun sing melbu paling banter 72 itu yang melbu. Yang lain pada menolak gitu. Artinya apa? Karakter petani saya hubungkan dengan karakter pengembala tadi dan karakter pedagang itu berbeda. Karakter petani lebih halus. Karena orang Madinah itu petani sehingga mudah menerima dakwah. Karakter Mekah itu adalah pedagang sehingga perhitungan gitu. Dia lupa ngitung-ngitung terus sehingga kadang tidak menikmati. Kemudian diasuh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Kemudian perjalanannya ke pertama berusia 12. Ini adalah sifatnya historis ya. Silakan baca sendiri. Tapi saya lebih tertarik pada makna yang tersimpannya. Kemudian kejadian pada pendeta Nasrani namanya Bahira itu ketika Abu Thalib ditanya, ini siapa dalam perjalanan? Ini anak saya. Apa kata pendeta itu? Tidak mungkin ayahnya hidup. Dalam kitab Injil dikatakan ayahnya meninggal waktu di kandungan. Oh iya, saya bukan ayahnya. Saya pamannya. Itulah tanah buat atau prediksi yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Sudah ada. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah ada tanabbu atau prediksi sudah ada. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu itu. Maka ada Bani Nadir Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi, Bani Quraidah Yahudi siap menyambut Nabi itu. Tapi ternyata nabinya bukan dari keturunan Bani Israel, bukan keturunan Yakub, dia nggak maunya mereka keturunan Yakub bin Ibrahim bin Ishak bin Ibrahim. Ternyata Nabi Muhammad ini keturunan Ismail, Bani Ismail, bukan Bani Israel. Makanya nggak mau. Itu keangkuhan orang Yahudi. Bahwasanya nabinya bukan dari kelompok mereka, dia nggak mau. Disinilah kawan-kawan jangan mengajak kepada sektarian, ajaklah pada Islam. Organisasi Anda apa saja jangan dipertuhan. Ormas Anda apa saja jangan dipertuhan. Parpol Anda apa saja jangan dipertuhan karena itu sektarian. Itu tidak universal, tapi ajaklah ke Islam, persatuan, keadilan, persaudaraan. Ini penting karena banyak sekarang para dai lebih mengajak pada sektenya jauh daripada substansi persatuan keadilan yaitu makna universal. Sama disebut perang Fijar. Perang Fijar itu perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Ya, ini ketika Nabi berusia 10 sampai 15 tahun. Ya ini ya berarti yang kita tangkap apa? Berarti usia muda sudah punya peran sosial. Anda mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan S2 itu masih muda kalau masih di bawah usia 40 tahun. Itu dianggap pemuda. Itu sudah punya peran sosial. Perlu dicatat bahwasanya Nabi sebelum jadi Nabi, yaitu diakui secara spiritual, dia sudah diakui secara sosial, mendapatkan gelar namanya Al-Amin, dipercaya. Sampai musuh-musuhnya suka titip barang kepada Nabi. Maka Anda saya, peran horizontal, yaitu interaksi sosial, ini adalah fondasi sebelum Anda menjadi seorang ahli agama, seorang spiritualis. Jadilah orang sosialis, peka sosial, diakui masyarakat sebelum diakui langit. Kenapa? Karena pengakuan bumi termasuk gelar akademik itu pengakuan bumi suka disebut-sebut doktor, MA, MPD, kalau pertanian itu apa itu SPT itu lebih disebut-sebut, lebih dihargai walaupun kadang substansi sarjana tadi tidak begitu bermutu dibanding dengan orang yang nggak bergelar. Ada kalanya begitu. Tapi
tipe masyarakat kita suka gelar, maka Anda harus mengejar minimal standar akademik itu harus Anda miliki. S belakangnya ada S-nya paling. Jangan langsung S3 ya, S3 itu S3. S3 itu doktor. Jangan langsung tapi S1, S2. Saya kira ini sebagai mukadimah, sebagai penutup ya, Nabi itu kan sebagai Nabi terakhir ya, namanya khotim itu terakhir. Khotam itu sebagai cincin. Tangan ini indah kalau ada cincinnya. Nabi itu penghiasan nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi Adam sampai kiamat para nabi itu adalah Islam semua. Gak ada yang lain, semuanya Islam. Kristen kan itu nama apa? Nama tempat. Kalau Nasrani Nazaret nama tempat. Yahudi nama orang, Buddha nama orang. Tapi Islam itu bukan nama orang, ya nama agama. Itu sudah ketahuan. Kemudian ingat di dalam belajar sirah itu perlu diingat ada filosofis kelapa. Kalau Anda sudah di kelapa, wawasannya luas, maka sepetnya bermanfaat, batoknya bermanfaat, ampasnya bermanfaat, santannya bermanfaat, dudunya bermanfaat. Semua bermanfaat. Itu yang saya maksud, jadilah muslim yang kelapa gitu. Jangan muslim yang belulu. Belulu itu kelapa kecil itu loh, yang buat sawat-sawatan, yang suka mengharam-haramkan, membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan. Itu namanya muslim belulu, suka sawat-sawatan terus. Atau muslim degan, suka minum, tapi sepetnya nggak bisa dipakai, batoknya nggak bisa dipakai. Jadi ada yang cengkir juga, bisa dirujak doang. Maka saya sarankan, jadilah muslim dalam pandangan yang sangat luas. Seperti kelapa tua itu. Semuanya bermanfaat. Tolong jangan menyebarkan berita-berita yang memecah belah umat. Karena itu bagian daripada ketidakdewasaan. Kemudian juga sama ketela. Jadi ada filosofis telo itu. Telo kalau baru diangkat dari tanah itu kan keras. Yang keras-keras itu ya telo mentah. Kalau sudah digodok, sudah diaduk dengan kultur Indonesia, kondisi Indonesia, namanya telo matang, agak lunak, agak halus. Kalau sudah matang dikasih ragi, jadi tape, ya gitu. Harga tape, telo matang, telo mentah, kan mahalan tape. Jadilah muslim tape gitu loh. Jangan suka, kalau sudah jadi tape, jangan menyalahkan telo mentah. Kenapa? Karena Anda dulu pernah jadi telo mentah kan. Itu filosofis dalam pembelajaran, yaitu tentang kelapa dan ketela. Saya kira ini sebagai stimulan. Masih banyak kawan-kawan yang lebih tahu dari saya. Saya hanya ya sekedar memberi sedikit yang saya ketahui. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz Ahmad Kasban atas penyampaian materinya. Dan mungkin setelah ini akan ada sesi pertanyaan. Mungkin partisipan yang sudah hadir di room ini, silakan jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, boleh dengan cara raise hand lalu on mic, atau mungkin jika ada kendala bisa melewati kolom komentar. Monggo Ane persilakan untuk yang ingin bertanya. Mungkin partisipan di sini masih ada yang bingung tentang penyampaian materi tadi yang sudah disampaikan. Silakan jika ingin bertanya untuk raise hand, lalu on mic, atau boleh melewati kolom chat, kolom komentar di Zoom meeting. Mungkin sebagai sambil menunggu teman-teman, oh ada pertanyaan. Izin Ane bacakan Ustadz dari Dewi Sekar Arum. Izin bertanya, kalau filosofinya akikoh di Indonesia apa ya? Apakah harus diganti daging unta biar anaknya tidak nakal? Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustadz.
jika ingin dijawab, monggo. Ya. Jadi akikah itu kan apa ya? Akikah itu menyembelih hewan, standarnya kambing pada hari ke-7 setelah bayi lahir. Itu apa maksudnya? Setiap jiwa itu tergadaikan. Bisa ditebus dengan sedekahnya. Sedekah pertama ketika lahir ya melalui akikah itu. Bagi yang mampu. Kan gitu. Kalau Anda dianjurkan kambing, bagaimana unta? Afdalnya kambing. Bagaimana sapi? Jawabannya afdalnya kambing. Bagaimana yang kerbau? Afdalnya kambing. Sudah dijawab, kami masih tanya terus. Ada nggak kambingnya? Nggak ada Pak Ustadz. Waduh. Ada nggak untanya? Nggak ada. Maka kalau Anda bicara akikah, itu bicara tentang kedermawanan Anda sudah dicetak sejak bayi. Sudah biasa sedekah gitu. Itu filosofisnya seperti itu. Makna agamanya seperti tadi itu adalah menebus diri kita seperti kurban akikah itu. Apakah harus diganti dengan unta? Tidak harus, sunnahnya itu kambing. Gitu. Tapi anak saya supaya nggak nakal, apakah makan daging unta? Tidak harus. Itu kan ada keyakinan atau mitologi. Orang Jawa kalau makan katanya, kalau makan brutu, kata orang Jawa apa? Awas ojo makan brutu loh, nanti bodoh katanya gitu. Ternyata brutunya dimakan maknya sendiri, anaknya kasih endas ayam sama jagar ayam karena brutunya banyak dagingnya. Jadi saya kira antum jenengan semua itu tidak bisa formal harus ini harus itu, tapi pahami tentang substansinya itu seperti akikah ya kedermawanan, akikah itu ya sosial dengan tetangga, akur itu. Karena manusia itu paling suka dibagi materi daripada dibagi ilmu itu. Coba tanya tetangga Anda, mau uang 1 juta atau buku atau makalah atau skripsi? Pilih yang mana tetangganya? Uang. Tidak mau buku. Maka di Surabaya itu banyak rumah makan daripada toko buku. Menandakan tetangga kita paling suka apa? Kuliner. Kayak mahasiswa itu paling suka kuliner kan. Dari yang hadir ini siapa yang tiap hari ke perpustakaan? Padahal tiap hari ke warung kan. Yaitu menandakan memang kita adalah suka ngemil, ini jajan. Makanya ya perlu diimbangi makanan akal kita dan makanan hati kita. Saya kira itu. Wallahu alam. Baik Ustaz, syukron. Mungkin ada feedback dari yang bertanya, Saudari Dewi Sekar Arum mungkin. Baik, cukup. Terima kasih Ustaz. Anda persilakan lagi mungkin jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad Kasban. Boleh lewat on mic langsung dengan cara raise hand atau lewat kolom komentar. Monggo dipersilakan. Afwan, izin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam. tadi terkait dengan akikah. Kalau zaman sekarang tuh kan kita kalau buat acara pesta gitu kan ada namanya sumbangan gitu kan Ustadz. Apa? Kayak terima sumbangan gitu Ustadz kalau kita buat misalnya resepsi pernikahan atau apa gitu kan. Nah, boleh tidak acara akikah kita buat acara pesta gitu, terus kita menerima sumbangan gitu Ustadz, gitu. Ya.
Jadi termasuk ciri khas bangsa Indonesia itu kan gotong royong ya, sangat unik, itu nggak ada di Arab, nggak ada kotak amal di depan rumah seperti takziah, seperti resepsi pernikahan, itu nggak ada. Ini kelebihan bangsa kita itu apa, gotong royong. Bayangkan kalau yang hadir itu akekah yang ada undang adalah orang 1.000, itu kan kambingnya dapat berapa itu? Ternyata Anda nggak mengharapkan orang memberi, tetapi ada orang memberi ya diterima saja, gitu loh. Kalau akekahnya biasanya nggak pakai kotak amal, nggak terima sumbangan dalam bentuk kayak ketika resepsi pernikahan atau ketika kematian, lebih baik tidak usah dipasang. Tapi kalau diberi dengan sendirinya, jangan ditolak gitu. Jadi kalau ada rezeki datang tanpa permintaan, terimalah, kata Nabi, makanlah dari itu dan sedekahkanlah. Kalau Anda bikin adat baru yang nggak biasa, kalau di Jawa Tengah ini biasa ada kematian, ada kotak amalnya, orang pada masukkan kotak amal itu dalam rangka apa, nanti kalau kumpul minumnya dari itu, snacknya dari itu, sehingga nggak merepotkan ahli warisnya. Sehingga pengantin, tidak semuanya acara pernikahan dia mampu bayar itu pengantinnya, dibantu tetangganya ada kotak amal, apa itu adat yang bagus. Tetapi kalau akekahan kayaknya belum ada itu. Akekahan ya, kemudian ada kotak amalnya, nih nggak jadi makan, nggak makan lah takut bayar. Jadi kalau akekah belum terbiasa, maka jangan mengada-ngada sesuatu yang tidak biasa di masyarakat itu. Sesuatu yang biasa tadi tidak melanggar agama, seperti kotak amal nggak melanggar agama gitu. Tetapi kalau belum ada jangan dipaksa-paksa, nanti orang jadi heran. Jadi yang saya ketahui boleh-boleh saja kalau itu kayak resepsi pernikahan atau kematian itu sudah adat gitu ya. Tapi kalau Anda orang kaya mampu, lebih baik nggak usah lah pasang kotak amal atau pasang. Tapi kadang yang masang orang lain gitu. Maka ada orang kaya ketika meninggal anaknya banyak sekali kotak amalnya. Sama bapaknya, saya nggak tega makan hasil kematian anak saya. Akhirnya kotak amal tadi dari takziah tadi dibangunkan masjid, dinamakan atas nama sedekah jariah buat almarhum. Itu bagus juga gitu. Jadi selama kita nggak minta dan memang adatnya ada kotak amal, enggak, kalau nggak ada nggak usah gitu. Tapi kalau resepsi pernikahan biasanya ada, dan itu tidak bikin aib juga karena udah adat gitu. Tapi kalau Anda kaya lebih baik tidak ada karena Anda mampu gitu. Kalau Anda memang apa ya nggak mampu, ya itu adat, Anda sebenarnya tidak begitu berharap karena itu yang masang kan yang panitia sendiri gitu, bukan Anda. Saya kira itu, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Izin bertanya sedikit lagi Ustadz. Masih tentang akikah. Kalau akikah itu kan dilaksanakan oleh orang tuanya kan Ustadz. Ya. Terus misalnya ini orang tua dalam kondisi ekonomi yang kurang gitu Ustadz. Boleh nggak dilaksanakan oleh kakeknya gitu Ustadz? Ya. Akikah itu kewajiban orang tua terhadap anak. Ketika orang tuanya tidak mampu, boleh-boleh saja wali yang lain, karena kakek Anda juga wali Anda. Wali yang lain menanggungnya, seperti kakek boleh, bahkan orang lain juga boleh. Gitu. Karena akikah sendiri itu kan sunnah muakkadah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Anda lakukan itu sunnah, Anda tinggalkan berarti Anda makruh, tidak baik. Wong mampu kok nggak mau sedekah, itu anjuran. Kalau tidak mampu jangan ngutang. Nah itu ternyata kakeknya membantu, ya terima, nggak apa-apa, sah juga. Bagaimana kalau saya sudah besar, saya mampu, dulu belum diakekain, ya nggak apa-apa, kamu akekah diri sendiri, nggak apa-apa juga. Kan itu dalam rangka sedekah, tidak harus 7 hari itu. Ada yang melipatkan hari ke-14, ada yang melipatkan hari ke-21, itu kan pakai analogi. Sedekah itu kapan saja nggak apa-apa itu. Saya kira boleh, dan memang boleh itu wali Anda kok. Kakek termasuk wali daripada bayi. Kalau bayinya perempuan ya. Kalau dia laki-laki kan nggak perlu wali, dia sendiri orang tuanya. Wallahu alam. Baik, syukran Ustadz.
Baik, syukran Ustadz dan Saudari Maulida yang sudah bertanya. Mungkin waktu masih ada 5 menit lagi, mungkin ya Ustadz satu pertanyaan terakhir kali ya Ustadz. Silakan. Oke, Anda silakan mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum acaranya selesai. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, boleh lewat kolom komentar atau boleh langsung on mic dan naikkan langsung ke Ustadz. Oke, ada yang resen. Baik, dari Amanda mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini masih nyambung sama yang akikah tadi, Ustadz. Saya pernah dengar ada orang itu bilang kalau sebelum kita melakukan akikah, itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu dulu, kurban. Nah, itu maksudnya gimana ya, Ustadz? Apakah pernyataan itu benar atau belum tepat? Mungkin seperti itu. Ya, ya. Jadi ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah, ada yang mubah. Mubah bisa jadi ibadah gitu. Ada bahkan yang haram ditinggalkan ibadah. Makruh ditinggalkan ibadah. Akikah itu termasuk sunnah muakkadah. Termasuk kurban itu sunnah muakkadah gitu. Mana yang didahulukan? Nah, kalau Anda mampu dua-duanya, kenapa harus diprioritas? Lakukan dua-duanya gitu kalau mampu. Kalau nggak mampu, kan ada bedanya. Ada ibadah yang sifatnya terbatas, seperti kurban, itu terbatas. Mulai dari hari raya tanggal 10, 11, 12, 13. Itu 4 hari doang kurban. Tapi kalau akikah kapan saja. Jadi ada sama-sama sunnah muakkadah, tetapi ada tinjauan waktu. Kalau kurban terbatas nih. Tapi kalau akikah bebas. Aku melaksanakan yang terbatas dulu. Dua-duanya sunnah muakkadah gitu. Jadi tidak harus Anda akikah kan tidak harus. Kenapa harus diutamakan? Kan sama-sama sunnah muakkadahnya itu. Karena kurban itu terbatas. Bahkan Anda punya niat akikah saat kurban bisa jadi loh. Itu menjadi akikah dan plus kurban. Coba. Mudah sekali kan ada amalan sunnah. Kalau digabung-gabung itu bisa kecapaian semua. Contoh ya. Tadi akikah sunnah muakkadah. Kurban sunnah muakkadah. Anda masuk masjid wudhu. Mau sholat wudhu atau sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah ya gitu. Akhirnya Anda orangnya formalis banget. Sholat wudhu dulu 2 rakaat. Habis itu sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat qobliyah 2 rakaat. Banyak sekali 6 rakaat tapi cepat-cepat semua. Tapi ada orang sholat pelan-pelan saja 2 rakaat. Dia sama-sama sunnah. Aku niat sholat qobliyah. Tapi kan kena juga itu tahiyatul masjidnya. Menghormati masjid dengan sholat. Kena juga itu sholat wudhunya karena habis wudhu. Kayak Anda orang Surabaya mau ke Jogja. Itu naik bis Eka. Anda nggak pingin Mojokerto, nggak pingin Jombang, nggak pingin Nganjuk, nggak pingin Madiun. Tetapi Anda kan niatnya ke Jogja. Kan lewat juga itu Nganjuk. Lewat juga itu Kertosono. Begitu juga lah. Orang sholat sunat qobliyah habis wudhu. Sholat qobliyah masuk masjid itu bisa masuk nilai yang sama yaitu tahiyatul masjid, wudhu dan qobliyah. Asalkan sama loh ya. Tapi kalau wajib dan sunnah nggak boleh digabung. Tapi tadi kasusnya adalah akikah dengan korban itu sama-sama sunnah muakkadah gitu. Lakukanlah perbuatan di waktu yang sama dengan karakternya seperti seperti puasa Senin Kamis pada Syawal. Kamu niat apa? Niatkan Syawal aja. Kan Senin Kamisnya ikut. Gitu. Kan enak gitu. Itu ada puasa-puasa sunnah, ibadah sunnah. Karakternya sama. Kalau digabung dapat semuanya. Termasuk tadi itu akikah memang lebih baik begini sendiri-sendiri kalau mampu ya. Kalau mampu ya akikah dulu lah bagusnya. Kan sekarang belum kurban gitu. Kenapa harus menyembelih saat kurban? Kalau kurban ya kurban. Tapi saya nggak mau Pak, punya salah satu kambing ya sudah. Kamu laki-laki boleh juga kok akikah 1 kambing, nggak harus 2.
Bahkan kalau kamu mampu 100 kambing, perempuan juga boleh kok, tidak harus 1. Itu minimal. Laki-laki minimal 1, perempuan juga minimal 1. Mana dalilnya? Nabi mengakikahi Hasan Husain juga masing-masing 1, enggak 2. Kalau yang kaya bisa lebih dari 2, bisa 10 kambing, terserah gitu. Jadi ada ibadah yang bertemu tapi karakternya sama, seperti akikah dan kurban. Pilihannya begini, Mbak. Lebih baik sekarang Anda akikah, nanti waktu kurban Anda berkurban. Itu bagus. Itu pilihan yang menyelesaikan masalah daripada orang ribut. Yang kedua, Anda nggak mampu, ya sudah, Anda akikah pas hari kurban. Insya Allah itu masuk juga kurban. Itu aja. Pilihannya kayak begitu. Pilihan ketiga, wah nggak mampu ya Pak, nggak mampu kurban ketika akikah dan nggak mampu ketika akikahan Pak. Gimana Pak? Ya sudah, kurban perasaan saja. Karena kurban perasaan juga pahalanya sama. Aku pingin akikah, aku pingin kurban tapi nggak punya uang, itu pahalanya sama. Itu namanya menyembelih perasaan. Wallahu alam. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Baik, syukran Ustadz dan Amanda. Namun tadi Anda udah bilang mungkin pertanyaan terakhir, tapi ini Anda lihat ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz, karena Anda lihat ini pertanyaan juga cukup penting buat Anda pribadi juga, tapi mungkin jika emang Ustadz berkenan mungkin dijawab singkat aja, nggak apa-apa Ustadz. Jadi Anda bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Nabi di usia muda sudah punya peran sosial di kehidupannya. Saya ingin bertanya apa urgensi dari peran kita dalam lingkungan sosial, karena mungkin ada beberapa dari kita aktif di luar, akan tetapi untuk lingkungan sosial yang dekat dengan kita seperti lingkungan rumah, itu merasa riskan untuk aktif Ustadz, padahal tumbuh dan besar di lingkungan tersebut. Syukran Ustadz. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustadz. Syukran. Kalau Anda tahu tentang surat Dzariyat 57 itu bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebentar, saya belum ada ya. Oh, sudah masuk. Kalau Anda baca Dzariyat 57, tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali ibadah. Kalau Anda tahu tafsir ibadah adalah mesra dengan vertikal dengan Tuhan. Kemudian yang kedua mesra dengan horizontal, yaitu masyarakat. Kalau Anda hanya baik secara ketuhanan saja, ibadah-ibadah, atau nggak peduli dengan lingkungan sosial, Anda belum memenuhi kewajiban itu. Apa urgensinya? Loh, itu bagian daripada kewajiban kita menyapa tetangga, aktif. Ada RT, ada RW, paling nggak disapa masyarakat yang di pos kamling. Assalamualaikum Pak, pagi Pak. Paling nggak Anda senyum, jangan cemberut doang. Apa urgensinya? Nah, itu adalah fondasi Anda. Kalau Anda kecelakaan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit, itu peran sosial sangat dibutuhkan. Coba kalau Anda kecelakaan, Anda nggak peduli sosial, mungkin Anda masuk masuk sungai dibiarin sama orang. Karena kita itu adalah makhluk sosial. Kita adalah anak lingkungannya. Ruang anak lingkungan kok nggak peduli dengan ibu sosialnya, harus peduli dengan ibunya, birrul sosial, tidak hanya birrul walidain, birrul sosialnya. Jadi urgensinya apa? Karena itu adalah kewajiban kita ibadah horizontal dengan masyarakat. Maka yang aktif di kampus, tolong jangan nafikan, jangan abaikan peran Anda di kos-kosan Anda dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kadus harus disapa, dengan takmir masjid, dengan 3M, dengan ya walaupun itu orang Kristen tetap disapa, orang Yahudi disapa. Tidak semua Yahudi jahat, ada yang baik juga. Tidak semua orang Kristen juga jahat, ada yang baik. Hindu, Buddha disapa semua. Pagi Pak, pagi Pak, pagi, makasih ya Pak. Itu nanti Anda lebih apa? Lebih sehat karena Anda fresh orangnya, darahnya lancar, usianya panjang. Tapi kalau Anda cemberut, darahnya mengkerut, Anda stres, maka cepat mati, usianya pendek. Di sutra rahasia Nabi mengatakan menjalin silaturahmi memperpanjang usia. Kenapa? Anda tertawa terus, senyum, darahnya mengalir, bahagia, maka Anda
akan panjang usia secara biologis. Ada juga usia ideologis. Wallahu alam. Baik, syukran keseruan Ustadz Ahmad Kasban. Mungkin tadi semua pertanyaan sudah dijawab dan sekarang Ani izin untuk membacakan rangkuman dari penyampaian materi yang sudah diberikan Ustadz tadi. Jadi yang pertama itu tadi kita harus bisa membedakan Nabi Muhammad dan juga manusia Muhammad, dan juga kita harus memiliki akhlak atau etika kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada manusia pribadi atau diri sendiri, dan juga kepada alam raya. Lalu terdapat perbedaan di antara Maulid Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal atau kelahiran Nabi Muhammad, dan juga Maulid Nabi Muhammad, yaitu pada saat turunnya wahyu pertama, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Lalu yang perlu kita tinjau adalah sirah Nabi secara substansial, bukan secara fisik atau material saja, yaitu Nabi yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Lalu budaya di Arab yaitu mencari ibu susuan yang soleh supaya mempunyai kebiasaan yang baik, jiwa yang bersih, jujur, ramah, dan cerdas. Lalu mengapa Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi, dan kakek Nabi meninggal pada usia Nabi yang masih muda? Karena pendidikan yang paling mengesankan atau sangat membentuk adalah keprihatinan, yaitu yatim lebih mandiri dari yang lain. Lalu budaya Arab juga warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Dan kenapa semua nabi pernah menjadi penggembala? Karena yang pertama, hikmahnya adalah orang yang menggembala kambing melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Lalu melatih ketawaduan, melatih supaya hatinya kuat dan ingat dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Profesi yang terbaik adalah petani, peternak, dan pedagang, karena mereka akan lebih sering tawakal kepada Allah dan lebih mudah untuk menerima dakwah. Selanjutnya, kita jangan terlalu condong kepada suatu sekretariat atau sekte, tapi justru ke substansi dari Islam itu sendiri. Dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi Khatim atau Nabi penutup, dan kita sebagai seorang Muslim harus mempunyai filosofis kapa, yaitu semua bagiannya bermanfaat, dan filosofis ketela, yaitu siap dalam segala kondisi. Dan mungkin itu tadi rangkuman dari penyampaian Ustadz Ahmad Kasban. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan sebelum menutup, mungkin Ane mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ahmad Kasban yang sudah memberikan materi, dan kepada peserta yang hadir hari ini. Dan jangan lupa untuk host untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Dan mungkin Ustadz, jika ada closing statement sebelum acaranya ditutup, jika berkenan Ustadz. Ya. Intinya kalau kita belajar kayak begini, itu proses pendewasaan. Jadi biasanya orang yang pertama kali semangat berilmu itu biasanya ya menggebu-gebu, memposisikan dirinya sebagai orang paling benar. Saran saya, sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, harus punya toleransi tinggi. Karena cara pandang makhluk Allah ini sangat variasi. Harus kita hargai. Jangan mudah menghakimi orang. Tapi bersifatlah mengayomi seperti bapak ketika anaknya bertengkar, tidak kemudian bapak itu membela salah satunya, tapi semuanya dirangkul. Adiknya merebut
dari kakaknya es krim, nggak kemudian adiknya dimarahin, tidak. Bapaknya bilang ke kakaknya, kasihkan adik, nanti dibelikan bapak es krim yang baru dan besar lagi. Artinya mahasiswa tolong jangan terjebak kepada kekerasan, menyalahkan, merasa benar sendiri. Jadilah mahasiswa yang dewasa. Akselerasi kedewasaan dengan wawasan yang luas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah memberikan materi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz sendiri, Ustadz juga. Amin, amin. Kurang lebihnya Anda mohon maaf jika tadi masih banyak kekurangan dari Anda sendiri. Dan untuk menutup kajian hari ini, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, sampai